Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh ke sudut itu. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Begitu juga kaum muslimin wal muslimat yang berada di rumah atau yang sedang menjalankan aktivitas sehari-hari kita, sampai ke Gambir atau dalam perjalanan. Mudah-mudahan Allah berkahi usaha kita hari ini, Allah berikan keselamatan kepada kita, dan yang paling penting Allah ridho atas setiap apa-apa yang kita lakukan hari ini, dalam bimbingan, ya, dalam rahmat, dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita sekarang sampai kepada surah Al-Baqarah ayat 198. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa iza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal mash'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Apa kata Allah? Laisa 'alaikum junahun. Tidaklah atas kalian dosa. Jadi tidak berdosa bagi kalian, kata Allah. Antabtaghu fadlam min rabbikum, bahwa kalian mencari karunia dari Tuhan kalian. Ini tidak berdosa. Tidaklah berdosa bagi kalian mencari karunia dari Tuhan kalian. Fa iza afattum min gharafatin fazkurullah. Fa iza afattum min arafatin fazkurullah indal masy'aril haram. Maka apabila kalian telah bertolak dari Arafah, fazkurullah, berzikirlah kalian kepada Allah, indal masy'aril haram, di sisi masy'aril haram. Wazkuru kama hadakum, dan berzikirlah kalian kepada Allah, kama hadakum, sebagaimana Allah telah memberi petunjuk kepada kalian. Jadi berzikir kepada Allah sesuai petunjuk yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Wa in kuntum min qablihi laminad dallin, dan sesungguhnya kalian sebelumnya itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Jadi dulu kalian itu kan uang dan sosek. Kini jalankanlah berzikir kepada Allah dengan cara petunjuk yang benar. Jadi ayat ini asbabun nuzulnya adalah dari Sufyan bin Uyainah, bahwa setelah Islam datang, ini dikisahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Dulu sebelum Islam datang, mereka mengharamkan untuk berdagang pada musim haji. Ini tidak boleh berdagang pada musim haji, tidak boleh berjual beli. Jadi ketika masuk musim haji, pelaksanaan ibadah haji tidak boleh berjual beli. Banyak yang dilarang.
termasuk salah satunya jual beli. Jadi dulu di Mekah itu ada namanya pasar Ukas dan banyak pasar-pasar yang lain. Nah, kalau kini kan pasarnya ada pasar Seng. Nah, ada pasar Seng namanya kalau di Mekah itu. Nah, kalau dulu tuh pasar Ukas dan pasar yang lain-lain. Nah, begitu masuk musim haji dilarang berdagang, atau bagi mereka yang pergi haji lalu kemudian berdagang, nah itu dilarang. Nah, maka kemudian Allah menurunkan ayat ini. Nah, ini sebabnya. Menurut As-Sayuti di dalam tafsir Al-Jalalain, bahwa tafsir ayat ini memberikan izin kepada para peserta ibadah haji nak mengapo kalau seandainya berjual beli atau berdagang. Jadi kalau sambil pergi ke Moka, misalnya bentuk awak di Sialangwa, kalau lagi bisa membawa gami ke Mokanya, boleh gami kalau bisa juga gami gitu. Tapi niat utamanya tetap naik haji, ibadah haji. Nah, jangan sampai niat utamanya terkalahkan oleh niat berdagang, itu tidak boleh. Nah, makanya menurut para ulama, kalau seandainya niat utamanya dikalahkan oleh niat berdagang, nah maka ini ibadah hajinya bisa sampai kepada rusak atau batal, bahkan batal. Tetapi kalau seimbang, ya masih seimbang antara keinginan untuk menunaikan ibadah haji dengan kemudian pergi berdagang, tidak apa-apa. Yang penting tidak boleh lebih tinggi niat berdagangnya daripada niat untuk menunaikan ibadah haji. Nah, inilah maksudnya ayat ini. Summa afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian bertolaklah kalian dari tempat, dari tempat bertolak. Min haitsu afadha annas, jadi dari tempat bertolaknya manusia. Wastaghfirullah, dan mohon ampunlah kalian kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini menceritakan tentang kisah perjalanan orang menjalankan ibadah haji. Jadi dari tempat miqat. Nah, jadi ini orang kan menunaikan ibadah haji itu ada miqatnya. Tempat manusia itu beda-beda. Kalau dari Indonesia beda lagi miqatnya. Dari Yaman beda miqatnya. Dari Arafah beda lagi miqatnya. Nah, jadi ketika mau menunaikan ibadah haji bertolak dari situ, dan ketika sudah mulai bertolak dari situ, kata Allah, nah maka mulai pasang niat untuk menjalankan ibadah haji di situ. Nah, kemudian fa iza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum abaakum aw ashadda dzikra faminat nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kata Allah, maka apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji kalian, berzikirlah kepada Allah sebagaimana kalian menyebut-nyebut bapak-bapak kalian. Nah, au asyadda zikra, atau lebih banyak berzikir. Jadi bersangatan berzikirnya. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Maka di antara manusia ada orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami dunia, dan tidak ada baginya wa ma lahu fil akhirah, dan tidak ada baginya akhirat min khalaq, dari bagiannya. Nah, jadi maksudnya apa? Orang kalau sudah menunaikan ibadah haji, maka yang paling penting setelah itu adalah dia tetap berzikir kepada Allah, banyak-banyak mengingat Allah. Jangan sampai kemudian setelah menunaikan ibadah haji malah lupa, ya kan? Itu namanya haji yang tidak mabrur. Jadi kalau mereka setelah menunaikan ibadah haji, sepulang dari ibadah haji, mestinya mereka ini makin sering, makin banyak, makin dekat kepada Allah. Nah, jadi dulu kalau orang naik haji itu pulang dari haji tampak perubahan. Iya nampak. Maka dulu ada haji sumani, ada haji miskin, kan bergelar haji-haji. Jadi haji itu membawa perubahan ke ranah Minang. Jadi mestinya ketika orang berangkat haji dari negeri Sialang nanti, ya, ketika mereka pulang dari haji, mestinya membawa perubahan kepada negari Sialang.
Karena itu kata Allah di dalam Al-Quran. Sepulang dari menunaikan ibadah haji, mestinya lebih banyak berzikir, lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Bukan sebaliknya, sepulang dari ibadah haji malah makin menjauh dari Allah. Na'udzubillahi min zalik. Wallahu a'lam bishawab. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.